Shalom Yuters, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, walaupun mungkin keadaan tidak memungkinkan. Tapi saya tahu dan saya percaya kalau kalian mau, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Yuk kita sama-sama puji, kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya
kami Tuhan, kami tak akan takut sebab Kau beserta kami. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, bagiku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, bagiku kemenangan.
firman hambanya, aku punya challenge nih buat kalian semua yang lagi nonton. Jadi caranya tuh kayak gini. Taruh tangan kalian di depan, terus disilangin. Usahakan tangan kanan di atas ya, lalu diputar ke dalam. Terus buat lubang di sini. Saya tahu sini, lubang di sini. Terus coba masukin kepala kalian ke dalam lubang ini. Ya. Katanya sih cuma cewek yang bisa. Jadi kalau kalian cewek gak bisa, komen ya di bawah. Terus kalau kalian cowok bisa, komen juga di bawah. Oke, yuk sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah youth yang ada saat ini Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tolong kami, Engkau yang mampukan kami, Engkau yang berikan hikmat buat kami, supaya kami boleh menangkap setiap benih yang akan Tuhan tabur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu lebih lagi, Kau pakai kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, udah hampir 2 bulan lebih kita terkarantina di rumah aja. Mungkin ada teman-teman yang masih betah tinggal di rumah, ada juga yang udah bosen dan pengen buru-buru cepat keluar untuk beraktivitas seperti biasa. Tapi apapun yang teman-teman rasakan hari ini, kita mau belajar untuk memanfaatkan kesempatan di rumah aja ini sebagai kesempatan untuk kita upgrade diri. Upgrade diri itu ada 2 hal teman-teman. Yang pertama, kita perlu yang namanya upgrade manusia jasmani kita. Contohnya, di kesempatan di rumah aja ini, kita bisa explore lebih banyak hobi yang positif, bisa juga upgrade skill kita. Misalnya teman-teman yang suka masak, kalian bisa belajar untuk coba resep yang baru. Teman-teman yang suka baca buku, kalian bisa tambah koleksi buku kalian. Bahkan teman-teman yang suka nonton film, kalian bisa belajar gimana karakter development-nya, bagaimana story building-nya, bagaimana film itu bisa terbentuk. Nah, selain manusia jasmani yang perlu di-upgrade, yang kedua dan gak kalah penting adalah kita perlu yang namanya upgrade manusia rohani. Upgrade manusia rohani itu tentu dengan cara merenungkan firman sepanjang waktu. Selain merenungkan firman, ada juga yang namanya memiliki gaya hidup berdoa, seperti yang akan kita bahas di hari ini. Kita perlu tahu prinsip dari doa adalah komunikasi. Dan komunikasi itu selalu berujung pada yang namanya sebuah hubungan. Kita perlu memahami bahwa hubungan itu punya tahapan teman-teman. Dari mulai tahapan yang awam sampai kepada tahapan yang intim. Contoh dari tahapan yang awam adalah ketika kita mengenal seseorang, kita mungkin sekedar tahu namanya siapa. Atau mungkin kita sekedar tahu jenis kelaminnya apa, warna rambutnya apa, tinggi badannya berapa, atau bahkan berat badannya berapa. Atau lebih simpelnya, hubungan di tahapan awam adalah hubungan yang hanya mengetahui hal-hal mendasar atau hal-hal yang terlihat oleh mata kita. Sedangkan selain tahapan hubungan awam, ada juga yang namanya tahapan hubungan intim. Tahapan hubungan intim itu ada di level di mana teman-teman mengenal seseorang, teman-teman mulai mengerti apa yang menjadi visi, apa yang menjadi mimpi atau cita-cita, bahkan apa yang menjadi nilai atau prinsip hidup dari orang yang teman-teman kenal. Nah, Tuhan itu nggak puas dengan tahapan hubungan yang awam. Dia selalu rindu untuk membawa kita kepada tahapan hubungan yang intim. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, kenapa Tuhan rindu untuk kita punya hubungan yang intim dengan Dia? Kita mau bahas yang pertama, di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu." Dari ayat ini, kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan itu selalu punya kerinduan untuk mengajar, untuk menunjukkan jalan, untuk memberi nasihat, bahkan mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Tapi permasalahan yang sering terjadi dalam hidup kita adalah ketika berdoa, kita ini terlalu cerewet atau kita terlalu banyak bicara, sehingga Tuhan gak punya kesempatan untuk balas berbicara dengan kita. Saya nggak tahu apakah teman-teman punya gaya berdoa yang seperti ini atau enggak, tapi jujur,
Yang saya alami selama saya hidup adalah waktu saya berdoa, seringkali saya yang bicara dan Tuhan tidak pernah bicara dengan saya. Sebenarnya bukan tidak pernah sih, tapi saya tidak pernah memberi kesempatan untuk Tuhan ngomong dengan saya. Jadi setelah saya cerita panjang lebar dari A sampai Z, saya akan tutup doa itu, saya akan aminkan, lalu saya akan kembali beraktivitas atau lanjut tidur tanpa mengizinkan Tuhan untuk menjawab atau membalas doa saya. Sedangkan yang perlu teman-teman sadari untuk mengerti nasihat Tuhan, untuk memahami ajaran-ajaran yang Tuhan berikan, bahkan untuk mengetahui jalan-jalan yang harus kita tempuh, dibutuhkan yang namanya ketenangan. Ketenangan itu diam sejenak, sunyi atau sepi untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita mau ambil contoh seperti seorang penyelam. Seorang penyelam ini punya prinsip semakin dalam menyelam, maka semakin tenang keadaan di sekitarnya. Jadi prinsipnya itu semakin dalam, semakin tenang. Semakin dalam, semakin tidak terganggu dengan suara di luar. Kita tahu bahwa seorang penyelam itu semakin dalam ia menyelam, ia nggak akan lagi terganggu dengan suara-suara di permukaan. Ia nggak akan lagi mendengar hal-hal yang ada di luar sana. Mau sebising atau seribut apapun di permukaan sana, ketika seorang penyelam ini sudah menyelam sampai kepada kedalaman tertentu, dia sudah nggak akan lagi mendengar hal-hal itu. Yang dia hadapi atau yang dia alami hanya ruang hampa atau ruangan yang benar-benar tidak ada suara. Mungkin bahkan dia bisa mendengar suara detak jantungnya aja. Itu artinya dia benar-benar sampai di titik kedalaman yang sangat dalam, sehingga dia nggak lagi terganggu dengan hal-hal yang di luar. Nah, kita mau kaitkan ini dengan kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita semakin dalam dengan Tuhan, maka kita nggak akan lagi mudah terganggu dengan suara-suara di luar sana. Mau orang lain bilang kamu bodoh, kamu payah, kamu nggak punya masa depan, kamu nggak akan lagi terganggu dengan hal itu. Karena kamu tahu dan kamu menyadari bahwa yang kamu butuhkan adalah suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu selalu berkata bahwa kamu berharga, kamu dikasihi, kamu mulia, dan kamu punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi, kunci untuk benar-benar bisa mendengar suara Tuhan, dibutuhkan yang namanya ketenangan dan kedalaman. Nah, kita perlu tahu prinsip dari keintiman. Keintiman itu selalu melahirkan yang namanya kedalaman. Kedalaman melahirkan ketajaman. Ketika kita intim, kita dalam, maka kita bisa tajam, kita bisa peka mendengar suara Tuhan, kita bisa menentukan mana yang menjadi suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Lalu ketajaman ini akan melahirkan yang namanya ketepatan. Waktu kalian peka mendengar suara Tuhan, kalian akan tepat dalam menentukan keputusan. Kalian akan tepat dalam menentukan langkah-langkah berikutnya, maka kalian akan tepat dalam menentukan tujuan hidup kalian. Lalu ketepatan ini yang pada akhirnya akan menghasilkan keserasian dengan Tuhan. Bukankah hal ini yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita? Bahwa dari hari ke hari kita bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Serupa sama dengan serasi. Jadi ketika kita mau serasi atau serupa dengan Tuhan, dibutuhkan yang namanya keintiman. Lalu yang kedua, alasan kenapa Tuhan itu rindu untuk kita punya hubungan yang intim dengan Dia adalah karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kata di dalam itu dapat diterjemahkan dengan kata bersatu. Artinya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, itu artinya barang siapa bersatu dengan Tuhan, maka dia akan bisa lakukan banyak hal. Sedangkan kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kunci untuk bisa lakukan banyak hal, kita perlu yang namanya bersatu dengan Tuhan. Lalu dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa Roh Kudus itu 24 jam bersama dengan kita. Tapi kita perlu yang namanya mengaktifkan peranan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Gimana caranya mengaktifkan Roh Kudus yang 24 jam bersama kita ini? Yaitu dengan melibatkan peranan Roh Kudus dan ajak dia berkomunikasi. Karena percaya deh, Roh Kudus itu selalu rindu untuk mengajar kita. Roh Kudus selalu rindu untuk memberi nasihat. Roh Kudus selalu rindu untuk menegur dan menuntun kehidupan kita.
Tapi permasalahannya, semakin sering kita mengabaikan suara Roh Kudus, maka semakin kita tidak lagi peka untuk mendengar suaranya. Jadi perlu kalian ingat bahwa kuncinya itu bukan Roh Kudus gak mau ngomong, tapi kita yang terlalu bebal untuk bisa mendengar suara Roh Kudus. Karena semakin sering diabaikan, semakin kita tidak terbiasa untuk mendengar suaranya. Sehingga waktu Roh Kudus ngomong, kita gak lagi bisa tahu bahwa itu suara Roh Kudus. Jadi penting banget untuk melatih hidup kita untuk mendengar suara Roh Kudus. Tentunya dengan cara memiliki gaya hidup berdoa dan tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Nah, yang mau saya beritahukan kepada teman-teman, kita tahu bahwa gak peduli sehebat apapun pelayananmu, gak peduli sekeren apapun kamu melayani di mimbar, bahkan gak peduli sebanyak apapun kamu berbuat baik, karena pada akhirnya waktu Tuhan datang yang kedua kali, yang Tuhan cari itu bukan hal-hal seperti itu. Yang Tuhan cari itu orang-orang yang Dia kenal, orang-orang yang Dia kenal dan orang-orang yang mengenal Dia. Karena Tuhan sendiri usir orang-orang yang bernubuat demi namanya, Tuhan usir orang-orang yang usir setan kan. Artinya Tuhan tidak memikirkan pelayananmu mau gimana-gimana, tapi yang Tuhan pikirkan adalah hubunganmu dengan Dia, sedalam apa, ada di level apa. Nah, ini yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Kita bisa aja tahu Yesus dan lihat mujizat yang Yesus lakukan tanpa kita sungguh-sungguh mengenal dan merasakan keberadaannya. Jadi kita bisa tahu, oh ya Yesus itu Tuhan. Atau kita juga bisa lihat mujizat kesembuhan, mujizat-mujizat yang lain yang bisa kita lihat. Tapi tanpa kita sungguh-sungguh mengenal dan menyadari bahwa Yesus itu ada loh dalam hidup kita. Saya kasih contoh ya, karena ini di rumah aja, saya kan punya adik kan. Karena di rumah aja, jadi kami sering di rumah, nggak kemana-mana. Karena nggak ada kegiatan juga di luar. Di rumah kami ini ada 2 kamar, kamar yang di depan dan kamar yang di tengah. Setiap hari itu kita punya base camp beda-beda. Adik saya tuh base campnya di depan dan saya di kamar tengah. Lalu karena nggak ada kegiatan, suatu hari saya mondar-mandir dari kamar tengah ke kamar depan. Hanya untuk ngecek aja gimana keadaan adik saya, hanya untuk ngecek dia lagi ngapain di kamar itu. Saya mondar-mandir seperti biasa, saya panggil-panggil, ya sekedar itu untuk menunjukkan bahwa saya ini ada di rumah. Saya lakukan itu. Lalu di sore hari waktu itu ada seorang tamu datang. Kebetulan adik saya yang menjumpai tamu itu. Terus tamu itu bertanya, Pin, sisinya ada? Dia tanya gitu kan. Terus saya dengar dari kamar tengah, tapi saya sengaja nggak keluar. Saya mau dengar adik saya jawab apa. Dan mengejutkannya, adik saya itu jawab, ada. Kayaknya sih. Padahal udah jelas, saya itu mondar-mandir di depan dia sepanjang hari itu. Tapi dia jawab ada, dengan imbuhan kata kayaknya. Perlu kita tahu, imbuhan kata kayaknya itu tuh menunjukkan keraguan-raguan. Nah, saya mencoba untuk mengkorelasikan hal ini dengan kehidupan kerohanian kita. Apabila kalian ditanya oleh seseorang, bisakah kamu jawab dengan mantap bahwa, ya, Yesus ada dalam hidup saya? Kalau ada orang yang tanya, apakah Yesus sungguh-sungguh tinggal dalam hidupmu? Bisakah kamu jawab, ya, Dia ada dengan mantap? Atau jangan-jangan jawabanmu, ada sih, kayaknya. Jangan sampai waktu pertanyaan ini ditujukan kepada kamu jawab ada tapi dengan keraguan-raguan. Artinya kamu gak yakin benar bahwa Yesus itu ada dalam hidupmu. Jadi yang perlu saya kasih tahu buat teman-teman adalah jangan banggakan sehebat apa pelayanan kamu, jangan banggakan sekeren apapun kamu mentaati aturan-aturan rohani atau agamawi, karena pada akhirnya Tuhan gak butuh itu. Yang Tuhan cari adalah pengenalan akan Dia. Nah, sebagai penutup, kita mau baca dalam Mazmur yang Daud pernah tulis. Daud pernah tulis gini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Waktu saya membaca ini, saya memikirkan kenapa Daud bisa berkata seperti ini. Kenapa Daud bisa berkata bahwa 1 hari di pelataran Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Dan jawaban yang saya dapatkan adalah, karena Daud menyadari betul bahwa kunci keberhasilan dan kesuksesannya adalah dengan diam dalam hadirat Tuhan. Bahkan kalau kalian mau tahu, dalam 1 Tawarik 29, kematian Daud itu dicatat sebagai kematian yang penuh kekayaan dan kemuliaan. Dia ditulis kalau Daud mati ketika lanjut umurnya,
penuh kekayaan dan kemuliaan. Artinya dari awal Daud hidup, dari awal Daud diciptakan, sekalipun ia dibuang oleh orang tuanya, dikejar-kejar Saul, bahkan ia alami banyak hal yang gak enak, tapi karena kedalaman hubungannya dengan Tuhan, Daud gak peduli tentang hal itu. Yang dia rasakan adalah bahwa dengan tinggal tenang dalam hadirat Tuhan itu cukup buat Daud. Sehingga sampai ia mati pun, ia mati dalam kekayaan dan kemuliaan. Kan keren ya kalau misalkan kita mati, kita dicatat sebagai orang yang luar biasa. Yang kita mati karena, bukan karena kekayaan sih, tapi kita mati penuh dengan kemuliaan. Kita mati karena kita sudah selesai untuk kerjakan tugas-tugas yang Tuhan udah berikan. Kita mati karena kita sudah menggenapi rencana-rencananya. Itu kan keren banget, mati yang seperti itu. Saya juga mau kalau mati yang kayak gitu. Ya, tapi nggak mau mati sekarang juga sih. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah jangan so sibuk teman-teman. Karena percaya deh, Tuhan itu nggak pernah terbatas ruang dan waktu. Jadi mau dimanapun dan kapanpun kamu berada, kamu bisa berdoa, kamu bisa menghampiri hadiratnya, kamu bisa ngobrol sama Tuhan. Tapi yang perlu kita ingat, jangan lupa untuk masuk kamar dan tutup pintu. Artinya, kapanpun dan dimanapun kita berdoa, pastikan itu momen yang berkualitas, di mana kita bisa berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara dengan kita. Jadi nggak ada alasan untuk aku sibuk hari ini, aku terlalu banyak kegiatan. Itu nggak ada lagi alasan kayak gitu, karena kita tahu bahwa Tuhan nggak terbatas ruang dan waktu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Saya berharap supaya dimanapun teman-teman mendengar firman ini, nggak hanya sekedar rutinitas aja, hari Sabtu harus berangkat youth, harus ibadah online. Tapi saya berharap supaya firman ini benar-benar bisa melekat dalam hati teman-teman, dalam roh teman-teman, dan gak hanya melekat, tapi juga teman-teman belajar untuk menghidupi, mempraktekkan gaya hidup berdoa ini. Karena percayalah, Daud sudah membuktikan teman-teman, ketika kita punya gaya hidup intim dengan Tuhan, ketika kita punya gaya hidup berdoa, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kekayaan dan kemuliaan. Saya tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kasih dan karunia yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami juga masih boleh ikut ibadah online dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biar benih firman-Mu ini gak jatuh sia-sia, tapi boleh melekat dalam hati kami, melekat dalam roh kami, bahkan Roh Kudus Engkau yang membantu kami untuk kami boleh menghidupi firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan, sulit untuk kami bisa mempraktekkan firman-Mu tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, biar mulai hari ini kami mau belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap aspek dalam hidup kami. Biar kami boleh punya gaya hidup berdoa, kami boleh punya gaya hidup merenungkan firman, sehingga waktu Engkau datang yang kedua kali, Engkau mendapati hidup kami semakin intim, semakin dikenal, bahkan Tuhan juga mengenal kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah selesai ibadah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you teman-teman.